Oke, ya. Ini masalah Makkiyah dan masalah Madaniyah. Tapi riwayat yang tentang Madaniyah tadi juga menggambarkan betapa di era Madaniyah, di era di mana kaum muslimin sudah mempunyai negara, dengan pimpinan negaranya adalah Rasulullah SAW, itu tidak pernah sepi dari, mohon maaf, dalam tanda petik, dari perang media. Nah, yang menariknya adalah bahwa tentu perang media ini yang paling berkepentingan itu ya musuh-musuhnya kaum muslimin dari luar Madinah. Yang paling berkepentingan, yaitu Mekah itu sendiri, suku-suku lain di luar Madinah, dan juga orang-orang Yahudi yang paling berkepentingan. Tapi yang menarik adalah bahwa mereka-mereka itu punya orang di dalam Madinah. Mereka punya proksi di dalam Madinah itu. Yang proksi itu menyuarakan apa yang dimaui oleh musuh-musuh Madinah dari luar. Nah, itu di zaman Rasulullah SAW masih ada seperti itu, ya. Nah, menggambarkan betapa realistisnya suasana pada waktu itu, ya. Jadi beliau SAW memimpin negara Madinah, tapi di dalam rakyat atau warga negara Madinah itu ada orang-orang menjadi proksi, ya, menjadi proksi bagi kepentingan-kepentingan di luar Madinah. Yang di antara cara kerjanya tadi adalah bahwa kalau bahasa sekarang itu selalu nyinyir, ya. Nyinyir atau berusaha mencari sesuatu yang bisa mendemoralisasi kaum muslimin. Termasuk cerita tentang Sariyah yang dikirim oleh Rasulullah SAW, lalu diceritakan bahwa mereka semuanya mati terbunuh. Karenanya sudah 1 bulan lebih tidak ada berita dan cerita tentang mereka. Tapi kemudian, ya, karena di bawah pimpinan Rasulullah SAW ini, ya, dibela oleh Allah SWT, dibela dengan turunnya ayat ini, wal adiyati dhabha, sampai pada firman-Nya fawasatna bihi jam'a, ya. Jadi kita juga harus selalu sadar bahwa, nah, kalau pakai ayat lain adalah wa fikum samma'una lahum. Kita harus selalu sadar bahwa wa fikum samma'una lahum. Di tengah-tengah kamu itu ada samma'un, ya. Ada apa namanya? Telinga-telinga yang selalu dipasang untuk mendengar semua cerita tentang kita untuk dibawa keluar. Dalam ilmu informasi ini atau ilmu informatika ini diistilahkan adalah, jadi ada repeater, ya. Terlalu keren kalau intel itu, ya. Pakai bahasa ilmu informasi itu. Jadi ada repeater gitu, ya. Ada repeater yang, ya, dia itu menceritakan segala yang terjadi di dalam untuk dibawa keluar. Itu sampai di masyarakat yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, dibina dan dibimbing oleh beliau, diawasi oleh wahyu, itu ada gitu. Untuk menjelaskan bahwa, ya, apalagi yang tidak dipimpin dan tidak dibina oleh Rasulullah SAW dan tidak diawasi oleh wahyu secara langsung. Jadi kita harus sadar bahwa wa fikum samma'un lahum itu, ya, di tengah-tengah kamu ada samma'un. Jadi samma'un itu kan alat mendengarkan, headset itu namanya samma'ah. Jadi ada orang masang-masang, ya. Masang, kalau bahasa gadget sekarang tuh ada yang masang wifi, ada yang masang bluetooth, ya. Alat-alat sadap yang repeaternya itu keluar. Kita harus sadar begitu, sadar seperti itu. Dan ini tidak bisa dihilangkan. Istilahnya adalah kalau bahasa Arabnya hatta fil mustama'il madani tahta qiyadatin nabi. Termasuk di masyarakat Madinah di bawah pimpinan dan bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada, kalau bahasa perangnya tadi ada proksi. Mereka orang-orang luar itu punya proksi di dalam. Oke, Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, surat Al-Adiyat atau Wal Adiyat yang 11 ayat ini,
Kalau boleh kita kategorisasi secara tematik itu ada 4 kategorisasi, 4 kategori. Ayat 1 sampai 5 itu satu kategori tersendiri. Ya. Cerita tentang kuda itu ya, berakhir pada fawasatna bihi jam'a. Yang ayat 1 diawali dengan sumpah, ayat 2 juga sumpah lagi, ayat 3 juga sumpah lagi. Nah, 4 dan 5 ini keterangan tentang al-adiyat, tentang fal-muriyat, dan juga tentang al-mughirat. Jadi 1 sampai 5 ini satu kategori tersendiri, cerita tentang kuda-kuda ini. Lalu ayat 6 dan 7 ya, ini bercerita tentang manusia, baik manusia secara umum, al-insan dalam arti umum, atau manusia secara khusus yang ditafsirkan di sini adalah al-kafir. Atau dengan bahasa lain, ya, bercerita tentang salah satu sifat negatif dari manusia. Salah satu sifat negatif dari manusia. Ya, as-sifat as-salbiyah. Salah satu sifat negatif. Mungkin bagi Bapak Ibu yang pernah belajar tentang mengenal manusia atau ma'rifatul insan, dia akan diingatkan dengan tema ma'rifatul insan itu bahwa manusia punya sifat-sifat positif tapi juga punya sifat-sifat negatif. Nah, ayat 6 dan 7 ini bercerita tentang sifat negatif manusia. Itu kategori kedua. Kategori ketiga adalah ayat 9 dan 10. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Fis sudur ya. Kemudian ayat 11-nya itu sendiri ya. Secara tematik ya, berdiri sendiri. Nah, keempat kategorisasi atau klasifikasi atau pengelompokan ayat-ayat berdasarkan tema ini membentuk satu kesatuan informasi. Apa itu satu kesatuan informasinya? Ya. Jadi pertama, tabiat umum informasi yang terkandung, atau dengan bahasa lain, kesan umum ya. Kesan umum yang bisa kita tangkap saat membaca surat Al-Adiyat itu adalah kesan cepat. Semuanya serba cepat, semuanya serba tiba-tiba. Semuanya serba mendadak. Ujuk-ujuk gitu ya. Ujuk bahasa Jawa ya. Sekonyong-konyong. Nah, semuanya serba sekonyong-konyong. 1 sampai 5 tiba-tiba dan sekonyong-konyongnya perbuatan kuda. Kemudian pindah tema, seakan-akan pindah tema tentang sisi negatif manusia yang lakanut dan juga lihubbil khairi lasyadid. Nah, lihubbil khairi lasyadid. Nah, sekonyong-konyong juga dan tabiat manusia yang terlalu asik dengan tabiatnya yang kanudun dan juga tentang lihubbil khairi yang lasyadidun itu tiba-tiba cerita ayat ini tentang kebangkitan dari alam kubur atau tentang hari kiamat. Dan tiba-tiba lagi berubah tema lagi ya. Sekonyong-konyong berubah tema lagi menjadi pengadilan Allah SWT, zat yang al-khabir, yang lalu memberikan balasan kepada manusia yang memperturutkan sifatnya itu kanudun dan juga lihubbil khairi lasyadid. Jadi semua cerita ini terjadi secara tiba-tiba dan sekonyong-konyong, ujuk-ujuk begitu ya, mengejutkan, cepat dan mengejutkan. Sesuai dengan nama suratnya Al-Adiyat atau Wal Adiyat. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, ayat 1 sampai ayat 5 tadi saya jelaskan. Ayat 1-nya berisi sumpah Allah. Sumpah Allah tentang kuda yang mampu berlari kencang dengan napasnya ya, yang terengah-engah atau tersengal-sengal. Tapi kesan tersengal-sengal itu sakit ya. Tapi terengah-engah karena lari kencangnya itu. Cuma kuda bisa mengelola napas itu ya, itu di perut dan di dadanya. Kemudian Allah bersumpah lagi dengan kuda juga yang karena lari kencangnya dan biasanya pada telapak kakinya itu dikasih lapisan besi. Lalu karena lari kencang menginjak di tanah bebatuan, tanah yang berbatu-batu, dan pertemuan antara besi yang ada di telapak kakinya
dengan batu mengakibatkan percikan api. Percikan api, dan itu semakin kelihatan percikan apinya kalau malam hari. Lalu dilanjutkan dengan sumpah lagi, tabiat kuda yang al-mughirati subha. Karena kuda yang mampu berlari cepat pada saat dia melakukan serangan, atau oleh para pemilik kuda itu dibawa untuk menyerang musuh di pagi hari, musuh-musuhnya mungkin masih pada tidur, masih pada terlelap, ya, asik dalam-dalamnya tidur, tiba-tiba dapat serangan mengejutkan dari pasukan kuda ini. Tahu-tahu pasukan kuda sudah berada di tengah-tengah mereka dan mengalahkan musuh-musuh yang lengah itu. Sumpah-sumpah ini, ya, ditambah lagi dengan suasana, ya, fa'atharna bihi naqa'a fawasatna bihi jam'a, ini menggambarkan tentang keadaan manusia. Keadaan kita sebagai manusia. Sumpah-sumpah ini sebagai prolognya, sebagai muqaddimahnya. Manusia ini kan oleh Allah dikasih bawaan potensi. Ada potensi positif dan ada potensi negatif. Atau kalau bahasa ayat lain adalah wahadainahu najdain. Manusia ada potensi bisa positif, bisa potensi negatif. Ya. Di antara potensi negatif yang ada pada manusia adalah bahwa dia itu kanudun. Bahkan di hadis-hadis sahih itu diceritakan Nabiullah Adam alaihissalam itu kan dikasih umur panjang, ya, 1000 tahun dikasih umurnya oleh Allah SWT. Lalu Nabi Adam alaihissalam diberitahu oleh Allah SWT bahwa di antara keturunannya yaitu Nabi Daud alaihissalam itu umurnya pendek. Maka Nabi Adam kasihan. Nabi Adam meminta kepada Allah SWT agar sebagian umurnya itu diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Allah SWT maha tahu tentang tabiat potensi manusia, ya. Manusia punya potensi kanudun itu. Kira-kira kalau bahasa manusia, oke, ya. Kalau kamu memang atas kesadaran kamu sendiri, atas inisiatif kamu sendiri, kamu minta agar umurmu itu dipotong, potongannya dikasih kepada sebagian dari anak keturunanmu, oke. Kita buat kontrak, ya. Kontrak tertulis, ya. Maka dibuatlah kontrak tertulis, disediakan kertas, disediakan pena, ada perjanjian tertulis di situ bahwa Nabi Adam rela atas inisiatif sendiri, kalau bahasa surat sekarang tanpa paksaan dari pihak manapun, berinisiatif memberikan sebagian umurnya kepada keturunannya. Udah? Kalau bahasa sekarang mungkin ditandatangani, ya. Oke, setuju, clear, ya. Surat disimpan. Nah, pada saat umur Nabi Adam alaihissalam sampai kepada seberapa dipotongnya itu, ya, malaikat pencabut nyawa datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Ditanya Nabi Adam, kamu datang mau ngapain? Ya, saya mendapatkan perintah dari Allah untuk mencabut namamu. Loh, nyawaku kan masih sekian tahun lagi, ya kan? Bukan sekarang saya matinya, masih sekian tahun lagi. Karena saya sudah diberitahu Allah umur saya akan sekian, gitu, ya. Nah, malaikat pencabut nyawa kan tidak tahu cerita tentang kontrak tadi, ya. Maka dia melapor pada Allah SWT, Nabi Adam nggak siap dicabut nyawanya sekarang. Akhirnya Allah SWT tunjukkan pada Nabi Adam alaihissalam tentang kontrak tertulis itu, ya. Bahwa manusia itu lupa dan juga sering mengingkari, ya, kenikmatan-kenikmatannya itu. Nah, itu tabiatnya. Nah, tapi bukan konteks kanutnya, tentang lupanya sini, ya. Nabi Adam ini tentang lupanya ini. Bahwa tabiat itu turun pada anak keturunannya menjadi sifat salah satunya potensi untuk kanudun. Nah, untuk kanudun. Ya. Jadi innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika la syahid. Perilaku sehari-harinya menunjukkan bahwa memang manusia seperti itu, dan wa innahu li hubbil khairi la syadid, ya. Manusia punya tabiat cinta harta dengan cinta yang syadidun. Nah, karena satu sisi manusia adalah punya sifat kanudun, sisi lain juga li hubbil khairi la syadidun. Karena adanya
dua sifat ini, maka perilaku manusia di dunia ini sering keasikan, lupa bahwa ada sesuatu yang bisa datang kepada dia secara mengejutkan, secara tiba-tiba, yaitu kematian. Perilaku manusia ini mirip dengan musuh-musuh dari kuda yang diceritakan di ayat 1 sampai 5 tadi, yang mereka keasikan tidur, terus asik tidur sampai pagi hari masih tidur. Lagi asik-asiknya mereka tidur, tiba-tiba datang musuh menyerang pada mereka. Nah, inilah yang tadi saya maksudkan bahwa secara konten, secara tema, ini menjadi alasan sebagian ulama untuk menilai bahwa surat Al-Adiyat ini adalah surat Makkiyah. Karena secara tema berbicara tentang masalah itu. Jadi, awal cerita tentang kuda yang mengejutkan menyerang itu sebagai prolog untuk mengingatkan kita manusia bahwa kita punya potensi buruk, yaitu lupa kepada nikmat-nikmat Allah yang kita terima. Juga punya potensi saking cintanya kita kepada harta, kita terlalu asik, ya, lupa menjalankan tugas, lupa menjalankan kewajiban, tidak ingat lagi apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba saja datang ajal menjemput atau mengambil kita, menyerang seperti yang menyerang ke tengah-tengah musuh itu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang udah nggak bisa lagi, nggak ada penundaan lagi. Itu cerita manusia yang lagi asik-asiknya menikmati atau bergelimang dengan kenikmatan Allah, yang lagi asik-asiknya menikmati bergelimangnya harta dan mengekspresikan cintanya kepada harta, tiba-tiba datang kematian, lalu ceritanya berubah lagi secara mengejutkan, tiba-tiba juga dia dibangkitkan dari alam kubur yang digambarkan di ayat 9 dan ayat 10. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur. Ya. Yang diinformasikan di sini paling tidak dua hal, bahwa akan tiba saatnya nanti kiamat, dan setelah kiamat itu nanti akan terjadi hari namanya kebangkitan. Orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah digambarkan lagi enak-enaknya juga tidur di alam kubur. Nah, makanya di surat Yasin itu diceritakan, ya, man ba'athana mim marqadina hadza. Nah, siapa sih yang lagi enak-enaknya tidur, ya? Jadi orang-orang soleh nanti di alam kubur itu dia keasikan, diantaranya keasikan tidur. Tiba-tiba terjadi hari kebangkitan. Karena tiba-tiba, maka bahasa Qur'annya adalah bu'siro ma fil kubur. Lalu suasana tiba-tiba lagi itu adalah digambarkan di ayat 10-nya, wa usila ma fis sudur. Semua yang ada dalam hati, semua yang selama ini terpendam, selama ini yang tertutupi oleh rahasia manusia itu, begitu terjadi hari kebangkitan dan berada di depan mahkamah Allah SWT, semua yang ada dalam hati itu akan keluar. Hussila itu seperti dimuntahkan begitu, ya. Seperti dimuntahkan sehingga semuanya keluar. Semua suasana hati, perasaan hati akan seperti itu. Wa hussila ma fis sudur. Nah, sehingga di situ tidak ada cerita tentang pengadilan Allah, tapi menggambarkan ada suasana itu, ya. Di hadapan mahkamah Allah nanti isi hati yang sebenarnya akan keluar. Isi hati yang sebenarnya akan keluar. Nah, lalu tiba-tiba lagi dikejutkan dengan informasi ayat terakhir surat Al-Adiyat, inna rabbahum bihim yauma idzin ala khabir. Allah SWT tahu semuanya, tahu sedetail-detailnya. Khabir itu maksudnya Allah tahu, bisa dari kata-kata khobar, maksudnya Allah mengetahui semua khobar atau semua cerita tentang manusia sedetail-detailnya. Khabir juga bisa berasal dari kata khibroh, ya. Khibroh itu artinya, ya, kalau bahasa manusianya itu pengalaman atau eksperimen, ya.
Tapi kan Allah tidak perlu pengalaman dan eksperimen. Pengalaman dan eksperimen itu juga menggambarkan tentang tahu, ya, tentang tahu. Nah, karena maha tahu, yang penting itu adalah konsekuensi dari tahu ini. Setelah la khabir itu apa? Makanya di tafsirnya di sini dikatakan fayujazihim. Fayujazihim ala kufrihim. Bukan hanya kufrihim, apa saja. Fayujazihim. Berdasarkan yang Allah tahu itu, tetapi Allah nanti tidak membuat keputusan berdasarkan yang Allah tahu. Allah membuat keputusan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Nah, ini konten atau kandungan surat Al-Adiyat dan klasifikasinya secara tematik dan serta hubungannya antara satu bagian dengan bagian yang lain yang bisa saya jelaskan setelah kita membaca tafsir Al-Jalalain ini. Oke, Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, ya. Kalau sudah tahu petanya seperti ini itu kan enak ya kalau kita baca, apakah lagi baca sholat sendirian, ataukah lagi ngimami gitu ya. Nah, sudah tahu peta tematiknya begini itu, tadabbur kita itu semakin kuat dan semakin dalam. Ya. Sekaligus juga Bapak Ibu mungkin merasakan tadi ya, korelasi hubungan antara satu tema dengan tema lain itu sangat terkait ya, sangat terkait. Baik cerita kuda, cerita manusia yang keasikan dengan cintanya pada dunia, tiba-tiba berubah menjadi alam kebangkitan, lalu berhadapan dengan pembalasan Allah ini, semuanya saling terkait dan saling mengisi. Oke, saya kira cukup sini dulu ya. Nah, kita tutup pengajaran kita dengan bersama membaca doa penutup majelis dan surat Al-Asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.